Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairin ukhrijat lin-nas. Alladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la yarduna bid-dini al-qisas. Kama qala ta'ala azza min qa'il wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa riyadil ahyad wa iftah ibaril jasad Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil abhar wa ashabil akhyar adada ni'mat talib. Allahumma inna 'ilman nafqahu wa ghawran nawayyan warzuqna fahman na'lam bihi kayfa najid ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hadwal mursalin ila malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min al-nar wa aftah lana abwaab rahmatik wa ansur 'alaina min hikmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratul ulama wal ulama wal masyayikh al-afadil al-anazil wal abajil alam khatimatihim hadratil karam ya haji Baitullah Sultan Rais PWNU Jawa Tengah Himaizu Mustasyarin PCNU Kota Pekalongan alam terjemati Al-Mukar Zaini Rois Suriah PCNU Kota Pekalongan Al-Mukar Haji Ramadan serta semua jajaran Suriah, jajaran Katib Ketua Al-Fidiyah Kota Pekalongan Al-Mukar Haji tahun serta semua jajaran Ruasa Suriah dan Ruasa Tanfidiyah RWD se-Kota Pekalongan, para baron muslimat Ansor Fatayat PBNU, Bapak Kakak Depan Kota Pekalongan yang katanya calon kakak beliau, katanya hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, sudah pun tanpa mengurangi ikram wa takdim dalam mengucapkan Islam. Alhamdulillah dari menikah saja ini ngapunten kula yang sudah asli dari bangsa Jawa ini atau buat sakit alus kasar bangsa muatan
kula saged tumun-tumun partisipasi kegiatan khususnya peringatan Harlah ke-101 Hijriah dengan bahasa itu disebut kita ke abad kedua daripada khidmat perjuangan Nahdlatul Ulama. Senal sono jan leres mulai daerah Boyolali dumugi Pekalongan tambah terus jadi menawi wonten kalau dawaken beliau ingkang separuh disapa oleh air limbah kangge ini sesuatu yang untuk meningkatkan makom dan martabatipun kerajaan hidup adalah ujian. Sedaya ujian-ujian wau dados tambah kita tambah mantap, tambah yakin dan diganti oleh Allah dalam menggantos kekayaan saya. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimahullah, sebagaimana definisi Nahdlatul Ulama atau komponen penting yang dalam jamiyah ulama ini menika jamiyah diniyah islamiyah. Jamiyah itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diniyah itu adalah amar ma'ruf nahi anil munkar. Ajeng hikmahnya pun adalah kados Tamar 39 memutuskan itu sosok dulu dalam perjuangan supaya saya dengan organisasi itu ingin mengabadi khairul. Terus Ahlu Sunnah Jamaah ini sebuah jamiyah yang mengandung atau isinya adalah tata tertib aturan-aturan yang sampai ke tambah dengan istilah hukum yang sudah kalau tentu hasil daripada al-wukuf ala dini, hasil daripada memahami kelahiran daripada memahami daripada tersebut Islam itu memang adalah tatanan aturan khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallaf min khairin daun mukallaf dari Gusti Allah yang berisi tatanan hidup, aturan-aturan hidup ingkang berhubungan kali af'alil mukallaf min khairin daun mukallaf selama dia masih mukallaf. Kerana wonten yang mukallaf tapi saat itu atau saat ini dalam keadaan tidak mukallaf
sehingga aturan-aturan ini sangat berubah apabila menghadapi pilpres. Setelah pilpres terpilih kalah ini mulai ada perubahan-perubahan. Pikiran-pikiran rasionalnya pun berubah irasional. Jadi Jam'iyah Ahlussunnah wal Jamaah itu isinya tatanan terus budi, pemahaman, akidah, akhlak, ibadah, syariah. Ini kita lihat dalam organisasi, tetap dalam aturan-aturan tingkat satu baru. Jadi dia mencari tanpa sebuah tatanan, tanpa aturan. Kita tiba-tiba kekuasaan Jam'iyah. Sahabat Umar dawakan la Islam illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin. Faman sawadahu ala fahim kana hayatan lahu walahu wa man sawadahu ala ghairi fihim kana halakan lahu walahu. Islam di situ tidak akan pernah kita temukan, tidak wujud wonten kecuali berupa jamaah. Sebagaimana manusia ini memang makhluk sosial. Alaikum bil jamaah, yadullahi ala jamaah. Lanjut jamaah ini tidak akan bisa hidup, eksis, terbangun walajan inna bihi maradin. Itu ada sengatur, ada pengurusnya oleh tingkat anak ranting ngantos BB. Ini sengatur, imam kepemimpinan, tingkat nonton ngatur. Dan imarah mereka tidak akan bisa kita temukan wujud kecuali dengan ketaatan. Ketaatan yang kalau sami'an wa ta'atan atau sami'an wa ta'atan. Lanjut faman sawal al-fakir sinten tiyang ingkang dipun dadosaken pemimpin tapi ala fi'in dasare kratek yang wae paham aturan tata tertib ADART perlu, maka jaminannya adalah kehidupan kesuksesan karena ayat Allah dirinya juga mereka-mereka yang dipimpin umatnya, anggota dan sebaliknya. Wa man sawwala ala bayyinatin pilih ala bayyinatin, pemimpin yang tidak tahu aturan, tidak tahu tertib, karena halakan Allah. Jadi selama ini yang kita sampaikan dahulu sampai waktu samina waktu organisasi untuk organisasi. Karena situasi sama ini kehidupan sama banyak pengaruh medsos, bahkan dalil-dalil dasar-dasar semakin ini sudah bukan dasar organisasi. Kita lupa dengan ADART, lupa dengan peraturan, lupa dengan aturan-aturan. Justru berita-berita bohong atau hoax ini yang bisa pakai. Jadi
jadi dasar. Cepet-cepetan memviralkan, nge-share berita yang tidak jelas, belum tertabayunkan, terklarifikasi itu suatu share kemana-mana. Padahal pusaka kita, yaitu pusaka para masyayikh, para muassis, dan mengendalikan sebuah jamaah jamiah, ini tabayun atau klarifikasi. Karena berita-berita ini bukan hanya pada umat Nabi Muhammad SAW saja, umat-umat sebelumnya, dan akibatnya melemahkan, bahkan membubarkan, bahkan sadar subudon, perpecahan dan lain sebagainya. Jadi pusaka kita, kekuatan kita sejak dilahirkan ini, nek mendengar berita apa-apa, itu apa ya? Ada dua pusaka yang menjadikan ulama begitu lahir langsung berani tabu, langsung besar, nyalip organisasi yang bahkan sama ini sudah diperkirakan kalau para ahli-ahli politik itu menyebut sudah hampir 60% daripada rakyat Indonesia. Tentu yang punya hak pilih itu adalah warga negara ulama atau mengakui sebagai anggota atau paling tidak mengenal tokoh demokrasi. Yang terkait jumlah kalau 270 juta 60%-nya berapa? Itu yang punya hak pilih. Jadi kita ini betul-betul besar. Walaupun 32 tahun kita dipinggirkan di zaman Orde Baru karena salah paham atau bukan paham masih salah. Dianggap NU itu bagian daripada Orde Lama. Kata waktu Orde Lama, kader-kader terbaik kita ini beri tempat-tempat posisi-posisi yang sangat strategis. Peralihan pada Orde Baru kita dianggap bagian Orde Lama. Dihabisi, pinggirkan, suruh duduk manis 32 tahun. Bayangkan itu yang bukan NU hukum, tapi ternyata ini makin kuat, makin hebat. Jadi poso melarang itu biasa, sehingga ada kemudian NU nasabnya api, misofi berlebihan, tapi nasi berikan. Nasabnya bagus, misofi berlebihan, sehingga orang banyak berebut, tapi nasi berikan. Pemerintah pecat mengakui NU adalah pemegang saham terbesar berdirinya negara NKRI, pemegang saham terbesar, tapi dividennya tidak pernah kita terima. Nah, kalau kita terima benar, akhirnya terpaksa sebagian dalam proposal. Ono
proposal sama tinggali dari tebian wajah itu proposal proposal ini sebetulnya sebuah vena mensiasati untuk ambil dividen yang tidak pernah dicairkan pada Nahdlatul Ulama selama ini. Jadi kita tinggal saja tapi yang jelas yang 2 tahun tahan teruji. Jadi kalau saya pakai katakanlah untuk itu atau milih misalnya, bukan karena ini, bukan karena ini kejadian ini dibangunkan ujungnya yang hanya memang terus itu ngatok tidak. Masih dari wakil Islamnya Kiai Ma'ruf Amin sebelum beliau dilamar dari Wapres langsung bagi PB Malang karena biasa pesawat terakhir itu menuju ke bandara direktur oleh lari-lari senjata api yang terakhir di gedung di Kemayoran ada sejak ada pertemuan hanya sebagai berdasar naga sebagian belum kenal masing-masing dengan setelah sampai di lobi wadah sini waktu itu ada beberapa orang yang duduk di Mojambila di lobi gedung pertemuan. Begitu setelah sini ngadep pacing lagi kecil mendekati menjabat tangan saya, kalian yang menyampaikan terima kasih pelanggan itu biasa dapat saya. Gambar meminta siapa ini? Akhirnya jujur memperkenalkan ada yang namanya Abdul Kotomo, ada yang namanya Siti muda yang suami istri muda dan ada yang namanya Michael Sinten. Akhirnya kita ini yang disebut sebagai 9. Mungkin dulu itu disebut 9 orang, ini 9 orang yang asetnya melebihi daripada separuh aset bangsa Indonesia. Tapi sama itu sudah berkembang menjadi 18 anggota dan asetnya mencapai 82% dari aset seluruh bangsa Indonesia. Bahkan satu dari mereka 9 negara asetnya 51 orang dari aset seluruh. Wah, saya bertanya ketemu Pak JK, apa betul salah satu dari 9 negara ini asetnya baru menjadi 51% dari aset seluruh bangsa Indonesia. Dijawab betul, itu Pak JK. Waktu dia masih terjadi akhir periode sebagai wapres. Jadi betul satu orang asetnya melebihi 50. Ya, yang sisa 18% ini dari seluruh aset tiba-tiba royongan termasuk AJK, AXA, beberapa orang itu kok berapa persenan aset dari mungkin
hasilnya adalah kita. Lain dijual pejabat dalam persen dijual ke orang Indonesia di jalan JK berasa orang-orang yang bentuk verifikasi masuk 18%. Jadi pertanyaannya PJN kota ini berapa persen hasilnya? Setelah saya tahu, baru mikir itu, kenapa tidak mengucapkan terima kasih itu? Saya mengatakan terima kasih. Kalau cerita itu bukan berarti kita ingin nagih, tapi dijibati, jadi ini jasanya 32 tahun dipikirkan sungguh manis dan berbicara dalam orang 9 harga yang hasilnya 82% dari 10% cuma mengucapkan terima kasih dan netes berusaha jangan dianggap kami ini tetesan-tetesan NU sampai semua hidup dan kuat. Bukti di PJNU Kota Pekalongan. Kita yang cuma dunia harus katakan. Kalau ini PPN Jawa Timur akan waktu kita akan masih ada berapa kali anak-anak sebelah padahal pernah dikirimkan 32 dan masuk pada hari ngeten saya cerita waktu tanggal 8 Presiden Jokowi sambutannya mengatakan saya bantu saya akan berikan ya untuk tambah dan sebagainya itu pada pembukaan pertama sebelumnya dia tidak menerima bayaran itu sahabat-sahabat di waktu kampanye disebutkan bayar-bayar yang baru kemarin sehingga dikait-kaitkan NU ngambek NU katakanlah itu karena ada tidak itu jauh sebelum waktu Pak Jokowi memenangkan kontestasi Pilpres yang kedua dia memang dua waktu itu kan ketua PBNU dan dia kan kasih kisah adil yang kedua Pak Said Adil dipanggil dan itu kan dulu tahu terus panggil sempat Pak Said Adil saya diberi satu menteri panggil dan saya waktu sepi Presiden nanti kebijakan NU, pendidikan NU, pertanian NU, terus kominfo NU, syukur-syukur Menteri Perdagangan Jawa ini tulis pemahaman dulu ada komdeko saya minta sinyal dari istana baru nanti saya catat kalau tempat-tempat pulau cerita dan minta dia bisa kembali di kayu maupun tanah bukan mereka terus langsung dipotong pada sebelum dan itu utang kami mungkin saya ingin memikirkan ekonomi ini jadi beliau sendiri yang mengatakan ini sebelum pelantikan jadi dari tahun umum
Bantul itu hubungannya jauh sebelum tidak ada hubungan dengan paslon 1, paslon 2, paslon 2 dan NU sudah ada. Lalu kenapa NU mengatakan gitu? Bapak-bapak ibu, selama pilpres terjadi selalu PBNU itu mengalahkan, kecuali pada zaman Orde Baru. Dan memang Orde Baru berkat yang di garis-garis, tidak perlu ada belum pemilu, belum pilpres, siapa calon yang menang itu sudah bisa jadi sejak kulo tahu sendiri, saya pernah kumpul dengan Kiai Esok bagaimana mengatakan, apalagi yang kemarin pilpres kemarin itu tambah semua